Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjawab tentang diagnosa letak organ ya, letak organ. Jadi yang saya maksud adalah kita dengan menghafal letak organ ini kita bisa menentukan organ apa yang bermasalah. Contoh misalnya kita harus pahami bahwa paru-paru itu dari depan terlihat, ini ya, terlihat ada dua, jadi paru-paru. Yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil karena dia berhimpitan dengan jantung. Dari depan terlihat, kemudian dari belakang juga terlihat. Sehingga biasanya cek untuk masalah di paru itu bisa lewat depan, yaitu pada jalurnya paru nanti ada di sini. Kemudian bisa juga pada titik organ paru di belakang atau backsu ya. Nanti ada di vaisu, ada di daerah sini. Ya, jadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Kemudian jantung itu cenderungnya ada di depan terlihatnya, di belakang terlihat sedikit. Jadi umumnya masalah di jantung itu nanti akan kita bisa cek dari area depan. Biasanya nanti dari jalur meridian jantung ya di sini. Dari ujung jari kelingking ya, naik sampai sini. Kemudian dari belakang pun nanti juga bisa sama, nanti ada titik jantung di sini. Karena dari depan terlihat lebih jelas, di belakang juga terlihat sedikit. Kemudian di sini nanti kita ada diafragma, kalau dalam literatur lain diafragma ini termasuk sanjiao ya. Kemudian ada liver cenderung terlihat dari depan ya, liver cenderung terlihat dari depan, meskipun dari belakang pun sedikit terlihat, sehingga biasanya untuk menentukan masalah di liver ini cenderungnya kita menekan pada bagian perut sisi kanan depan. Kemudian bagaimana dengan empedu? Empedu ini cenderungnya ada di belakangnya liver, tidak begitu terlihat, sehingga bisa kita cek ya, sedikit terlihat ya, bisa kita cek dari depan tapi nanti titiknya sedikit bergeser sedikit. Kalau liver itu cenderung lurus nipple atau puting ya, cenderungnya di sini. Ini puting karena perempuan ya, laki-laki sekitar di sini ya, jadi kurang lebihnya di sini. Kemudian geser sedikit di sini, maka nanti itu adalah empedu. Nah, empedu juga sama, nanti di belakang sini nanti juga ada titik untuk mengetahui empedu, masalah di empedu. Lambung nanti ada di depan, kemudian nah ginjal ini cenderungnya lebih terlihat di belakang, sehingga untuk cek masalah ginjal itu kita melihatnya malah dari belakang, bukan dari depan. Beda dengan lambung. Lambung ini dari depan. Nah, kalau usus ini bisa dua-duanya ya, bisa dari depan. Misalnya contoh kasus orang kena masalah usus buntu ya. Usus buntu kan berada di sini. Ini pertemuan antara usus halus dengan usus besar, ascendant naik ya. Nah, masalahnya adalah karena daya dorong naik ke atas ini lemah, sehingga menyebabkan di sini jadi radang usus buntu. Maka kita bisa cek dari depan di sini. Kita bisa cek dari depan. Tetapi biasanya rasa ngilunya, nyerinya itu bisa sampai ke belakang, ya. Atau pada kasus orang yang mengalami batu ginjal, ya, batu ginjal ada di belakang, tetapi dia mengalami sembelit, ya, atau BAB tidak tuntas, itu nanti rasanya sampai di sini, ya, di belakang sini. Jadi nanti masalah di pinggang belum tentu ginjal, tapi juga bisa karena BAB tidak lancar, ya, BAB tidak lancar. Atau pada kasus di area sigmoid, di sini namanya sigmoid, ini juga bisa kita tekan. Kalau daya dorongnya ke bawah ini lemah, biasanya dia akan mengalami ketika kita tekan daerah sini dia akan sakit. Biasanya ini nanti kita bahas di diagnosa perut ya. Sebenarnya kalau ada penekanan di sini sakit, maka itu cenderungnya masalahnya ada di limpa ya, di limpa ini kecil. Ada limpa di sini, kemudian di paru sebelah kanan. Tapi kalau ada masalah di sini, maka dia masalahnya sebenarnya ada masalah di liver. Sehingga ketika ada kasus orang BAB tidak lancar, tetapi yang sakit di sini itu masalahnya karena livernya panas. Jadi livernya banyak racun. Nah, ini harus hati-hati karena liver ini tempat menyimpan darah. Maka otomatis darah yang disimpan ini kotor. Dan ingat bahwa jin itu beredar ke seluruh tubuh manusia melewati darah. Nanti biasanya orangnya suka marah ya, suka marah. Marah itu api. Api itu sifat daripada jin, karena jin diciptakan oleh Allah
mimma rijim minar ya, diciptakan dari api. Ini kurang lebihnya ya, kurang lebihnya mungkin bisa dipahami maksud saya. Nanti dari samping pun juga bisa. Tadi saya sempat, nah ini dari samping. Paru-paru kita bisa cek dari samping. Kasus orang yang bermasalah di paru kita bisa cek di bawah ketiak ya. Ini bisa. Orang yang bermasalah dengan jantung, tapi karena limpa, maka di sini akan terasa sakit limpanya. Dan biasanya nanti akan sampai ke bawah, yaitu paha bagian luar kalau ditekan sakit itu nanti arahnya ke jantung, tapi masalahnya karena limpa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.